Bencana tragis melanda desa Tarasin di Sudan. Ribuan warga diduga tewas setelah desa mereka luluh lantak akibat tanah longsor dahsyat. Kejadian ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah pegunungan Jebel Marah. Ngeri banget ya guys kalau kita ngelihat kejadian di daerah Sudan Barat ini di desa Tarasin ya. Nauzubillahimindzalik, semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya oleh Allah. Sudan yang menguasai wilayah tersebut kewalahan menangani bencana ini dan meminta bantuan PBB serta lembaga internasional. Longsor ini memperburuk krisis kemanusiaan di Sudan yang sedang dilanda perang saudara. Perang antara tentara Sudan dan pasukan dukungan cepat atau RSF telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan orang mengungsi. Bencana longsor ini menambah penderitaan di wilayah yang sudah sangat rentan ini. Ngeri. Coba bayangkan guys, satu kampung kurang lebih jumlah total jiwanya ada 1000 orang yang jadi korban meninggal. Dan katanya hanya 1 orang yang selamat ya dari tragedi musibah tanah longsor di pegunungan Marah. Lebih dari 1000 orang dilaporkan tewas imbas longsor besar yang melanda wilayah Darfur Barat, Sudan. Laporan dari kelompok pemberontak yang menguasai wilayah tersebut menuturkan hanya ada 1 orang selamat dari bencana tersebut. Merinding ya guys, nauzubillahimindzalik. Semoga kita semua kalau ngelihat dari cuplikan-cuplikan tadi, dimanapun kita berada, YouTube balik semua, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mara bahaya, dari balai, dari gangguan orang-orang jahat, orang-orang jolim, maupun dari musibah yang mematikan kayak begini ya, ngeri. Sudan, negara terbesar ketiga di Afrika, kini tenggelam dalam perang brutal. Sejak April 2023, 2 jenderal haus kuasa, Burhan dan Hemeti, saling berebut kendali. Kota-kota hancur, jutaan orang terusir, dan Darfur kembali berdarah. PBB mencatat lebih dari 24 juta orang butuh bantuan kemanusiaan. Lebih dari 10 juta mengungsi, menciptakan salah satu arus pengungsi terbesar di dunia. Di kem-kem, orang bertahan hidup hanya dengan roti kering, air kotor, dan ancaman kelaparan massal. Tragedi sebesar ini nyaris tidak terdengar. Media global lebih sibuk memberitakan Palestina, Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa, jumpa di podcast Adam Jeep Speak Up. Ingat podcast, ingat speak up, Adam Jeep ya guys ya. Nah, kali ini kita akan memberikan sebuah informasi. Pertama-tama saya turut bela sungkawa buat
masyarakat di Sudan ya. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, yang lainnya diberikan ketenangan. Jangan sampai mereka terlalu-lalut dalam penderitaan, karena ini banyak banget korbannya, 1000 orang ya guys ya, yaitu satu kampung. Tragedinya terjadi yaitu di tanggal 31 Agustus 2025 di daerah Pegunungan Marah, khususnya di Bukit Jebel Marah. Nama desa atau kampungnya yaitu Tarasin, yang mana kita lihat tadi ya, ngeri banget, satu kampung dari bukit yang begitu tinggi dari atas, itu puluhan juta ton longsor, berbagai bahan material, batu, pasir, air, nyatu itu untuk menyapu sebuah kampung di lembah ya, karena posisinya ada di lembah, yaitu nama kampungnya adalah Tarasin ya. Jadi yang bukit longsor ini adalah Jebel Marah di daerah Pegunungan Marah, Darfur, Sudan Selatan. Semoga para arwah, para korban tenang di alam sana, keluarga yang ditinggalkan, teman kerabat handai tolannya diberikan kekuatan, ketabahan, dan mampu menerima bahwa ini adalah bagian dari musibah ya guys. Kami masyarakat Indonesia, khususnya saya pribadi Adam Jeep, turut berduka cita dan berbela sungkawa. Kita sesama manusia wajib memiliki rasa empati ya kepada saudara-saudara kita, walaupun ini bukan satu negara tapi mereka lagi kena musibah. Semoga bantuan dari mana-mana datang menolong kepada keluarga atau korban yang ditinggalkannya, keluarga korban yang ditinggalkan dapat pertolongan dari mana-mana ya. Kasihan, ini rumah, gedung, pokoknya pesawahan udah habis semua disapu. Jadi YouTubeolik semua, kalau kita lihat dari kejadian hilangnya satu kampung, yaitu kampung Tarasin atau desa Tarasin di daerah Darfur ya, Sudan Barat, ini menjadi sebuah bahan buat kita introspeksi, buat kita tafakur bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Ada apa di balik semua ini? Ada juga yang digadang-gadang katanya ini adalah tanda-tanda udah mendekati hari akhir. Karena ada beberapa katanya, kalau nggak salah, di dunia ini ada kampung yang bakal hilang, ditelan bumi. Bener-bener kayak dihisap seperti itu ya. Itu udah tanda-tanda kiamat. Ngeri, nauzubillah min dalik. Semoga kita semua diberikan keselamatan di dunia dan akhirat ya guys. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilindungi dari mara bahaya, dari balai, dari gangguan orang-orang jolim, dari gangguan orang-orang jahat yang dengki, yang sirik, yang berniat menyelakai kita ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Ngeri banget ya guys ya. Oke, kita lihat penjelasan salah satu tokoh agama dari Mesir nih tentang masalah hilangnya satu kampung. Kita lihat yuk penjelasan dari tokoh agama tersebut ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah sangat besar karena saudara-saudara kita di negara Sudan, di kampung Tersin. Satu kampung lengkap hilang dari bumi ini. Bumi terbuka dan satu kampung tenggelam ke dalam bumi. Ya Allah, satu kampung terbenam, hilang. Apakah ini ada hubungan secara langsung dengan akhir zaman? Apakah ini tanda kiamat besar? Wallahu ta'ala alam. Di akhir zaman akan banyak hal-hal seperti itu, dan itu sudah disebut dalam hadis sahih. Tapi pertanyaan yang benar itu, apakah ini termasuk tanda kiamat besar, yaitu khasfun bil masyriq wa bil maghrib wa bi jaziratil Arab? Karena Rasulullah pernah kasih tahu kita termasuk 10 tanda kiamat besar, yaitu penggelaman ke dalam bumi ada 3. Satunya di timur, satunya di barat, satunya di timur tengah, jaziratul Arab. Tapi Rasulullah tidak kasih tahu kita besarnya berapa, bagaimana. Beberapa orang mati tidak kasih tahu. Bisa jadi, wallahi, bisa jadi karena nggak pernah seperti itu. Satu kampung hilang, 1000 orang lebih mati, hanya saja 1 orang yang selamat.
luar biasa. Oke, YouTube balik semua, itu tadi penjelasan dari salah satu tokoh agama dari Mesir ya. Ternyata mungkin juga waluhu alam bisyawab ya. Apakah hilangnya satu kampung ini sebuah tanda-tanda kiamat itu sudah dekat? Semoga kita semua diselamatkan di dunia dan di akhirat, dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan petunjuknya agar kita selalu di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Diselamatkan dari siksa api neraka. Selamat di dunia dan di akhirat. Ngeri juga ya guys ya, ternyata itu longsornya dahsyat sekali. Bayangin 1000 orang, terus tadi kelihatan banget masyarakat kecil-kecil bentuknya ya kita, karena dipoto dari ketinggian bukit itu masyarakat yang kesapu tadi pada berlarian gitu, cepet-cepet pingin menyelamatkan diri, tapi ya itu tadi kecepatan air, batu, pasir, bahan material itu yang longsor dari gunung Jebel Mara ini ya sangat cepat sekali kecepatannya ya, mungkin di atas 100 km per jam kali ya itu ya. Nah, YouTube balik semua, katanya kemarin menurut informasi emang yang meninggal itu ada 1000 orang. Dan yang selamat 1 orang. Kita lihat yuk gimana lagi proses evakuasi masyarakat Tarasin, hanya 1 orang yang selamat. Yuk kita lihat guys. Kita lihat ya tadi ya guys, YouTube balik semua. Ada satu cewek yang selamat. Bayangin loh, dia sempat tertimbun oleh puing-puing bangunan, bahan material alam. Secara geologi itu kandungan bumi itu kan banyak, ada batuan, ada tanah, ada pasir dan segala macam. Dia ketimbun tapi masih hidup. Ini betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kun fayakun. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita semua ya guys, YouTube balik semua diselamatkan dimanapun berada dari mara bahaya, dari balai. Kita diselamatkan dari gangguan orang-orang jahat atau orang-orang jolim ya. Rezeki kita diberkahkan, kita diangkat derajatnya sama Allah. Biar kita menjadi orang yang sukses, yang kaya raya, sukses di dunia dan di akhiratnya. Itu tadi ya, kita menyikapi kampung Tarasin. Mungkin hampir semua penduduk di dunia ikut bela sungkawa, ikut berduka. Dan banyak sekali masyarakat dunia yang memberikan sumbangan. Banyak masyarakat dunia yang memberikan sumbangan, bantuan kepada desa Tarasin atau kampung Tarasin ya. Karena itu dampak dari sebuah rasa empati yang tinggi, hingga kita tidak mengenal itu darah saudara. Yang penting kita kemanusiaan, pengen menolong, pengen membantu semampu kita. Seperti itu ya YouTube balik semua. Oke, semoga jangan sampai ada lagi musibah-musibah yang mengerikan. Kita berdoa sama Allah, kita di Indonesia dimanapun berada, selamat dunia dan akhirat, sehat selalu dan berkah. Nah, YouTube balik semua, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep tentang informasi longsor di Pegunungan Mara, yaitu tepatnya Bukit Jebel Mara, sebuah desa Tarasin, Darfur, Sudan Barat. Seperti itu ya guys ya, YouTube balik semua. Oke, YouTube balik semua, sekali lagi mohon bantuannya, mohon support dan dukungannya agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi dengan cara klik membeli terima kasih, super thank, super chat, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep atau gabung di grup Adam Jeep. Karena kenapa yang gabung di komunitas Adam Jeep ada konten-konten premium yang tidak ada di channel manapun atau di platform manapun. YouTube balik semua dimanapun berada, sehat selalu ya semuanya, berkah rezekinya melimpah
dan atas apa yang menjadi ekspektasi cita-cita. Semoga Allah mengabulkan semuanya bisa kita raih dengan gemilang. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Stay tune terus. Mohon bantu subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa yang hobi shopping alias para shopaholic, silahkan klik katalog Shopee di YouTube channel Adam Jeep. Banyak sekali produk-produk yang murah, yang promo, dan kualitasnya bagus-bagus. Silahkan klik, pilih, langsung CO ya guys, YouTubeaholic semua. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.